Anda kembali lagi di Indonesia menyambut tahun 2024 bersama saya Renda Kusuma dan juga Vena Kita. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana agenda para paslon mulai dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan juga ada Presiden Joko Widodo ya dengan agenda masing-masing di tahun 2023 ini menyambut 2024. Dan pemirsa, di penghujung tahun 2023 program Indonesia menyambut 2024 akan menyajikan Indonesia Bertasbih yang diisi dengan tausiah dari sejumlah ulama dari tanah air. Dan berikut pemirsa kami hadirkan tausiah yang disampaikan langsung oleh Ustadz Payage asal Papua. Ya pemirsa, masih dalam program Indonesia Menyambut, dan sebelum kita menyaksikan bagaimana perayaan Indonesia, perayaan tahun baru di sana di Indonesia bagian timur, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Payage dengan judul Tahun Baru Semangat Baru. Pemirsa, inilah Indonesia Bertasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan para asatid, para habaib, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa TV Fan yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita diberikan umur panjang, diberikan sehat wal afiah, kita bisa berjumpa dengan akhir tahun 2023. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berjumpa dengan tahun 2024. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihha wal farag. Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, namun kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dua nikmat itu sangat amat vital. Yang pertama adalah as-sihha, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehat, kita bisa beribadah kepada Allah. Kita sehat, kita bisa menikmati seluruh nikmat-nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika nikmat sehat ini diangkat, maka semuanya itu akan runtuh, tidak bermakna di hadapan kita semuanya. Sehingga para ulama mengatakan tidak cukup sehat, tapi harus ada wal afiyah. Karena sehat wal afiyah maknanya nikmat sehat yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kalanya orang sehat, tapi sehatnya dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang kedua kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wal farag, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, banyak sekali saudara-saudara kita, bahkan orang-orang terdekat kita, mereka tidak sampai berjumpa akhir tahun 2023. Mungkin awal-awal sudah dipanggil oleh Allah, pertengahan sudah dipanggil oleh Allah, bahkan sebelum-sebelumnya itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mensyukuri kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mantap, orang-orang yang sukses. Dan itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun." Barang siapa yang sama hari ini dengan kemarin, termasuk orang-orang yang rugi. Tapi hadis ini juga diteruskan yang lebih mengerikan. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, termasuk orang-orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tidak mengharapkan bagaimana kita lebih buruk dari kita berjumpa dengan tahun 2024. Mudah-mudahan lebih sukses ibadahnya, lebih meningkatkan ibadahnya, lebih hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wal hadirat, para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ketika pergantian tahun baru, banyak orang berpoya-poya. Banyak orang menggunakan untuk hal-hal yang bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat-sangat disayangkan. Padahal umur ini mahal sekali. Kesempatan ini mahal sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan ini begitu besar mahal harganya. Yang pertama, ayo kita sungguh-sungguh berjanji dalam diri kita bahwa tahun 2024 harus lebih baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun 2023 banyak bermaksiat kepada Allah, jauh dari majelis taklim, jauh dari masjid, jarang baca Al-Qur'an, jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ayo komitmen, berjanji dalam diri kita, malam tahun baru ini kita bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tubna ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, dan insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Demi masa, demi perjalanan manusia, demi periode yang manusia lalui, sampai orang pesantren mengatakan wawunya itu wawu qasam. Jadi Allah itu bersumpah bahwa ingin menyampaikan hal yang sangat amat penting. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur, demi kesempatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang yang masyarakat biasa, masyarakat umum, semuanya dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak rugi? Hanya 3 yang tidak rugi. Yang pertama adalah illallazina amanu, orang yang beriman. Yang kedua adalah wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga adalah orang yang menggunakan hidupnya untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, watawa sabil haq, watawa sabis sabar. Maka mari kita sama-sama, umur yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dari hati yang paling dalam kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tahun 2024 ini. Dan mari kita tingkatkan amal soleh,
amal soleh kita menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita meningkatkan bagaimana akhlak-akhlak yang terpuji, budi pekerti yang terpuji di tahun 2024. Insya Allah umur tidak ada yang tahu. Mungkin tahun 2024 adalah terakhir. Maka mari kita gunakan umur ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.